Rido. Sebelumnya adik-adik ini ada yang kenal nggak sih karena kakaknya dari mana? Wih. Ya. Benar ya? Benar. Kakaknya dari Wih. Ya, kami di sini dari kampus Universitas UIN Raden Lampung. Tujuan kami di sini ada nggak? Kami mau apa? Sosialisasi tentang apa? Oke, di sini katanya. Hai Kak Suci gitu. Boleh si saya ini ke Kak Suci. Kita ada Kak Risa. Kita ada Kak Lia. Dan kameramen kita Kak Sita. Oke. Mungkin ada yang tahu penyebab pertamanya banjir itu apa? Di sini Kakak bakal jelasin tentang pengertian banjir. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu nggak banjir itu apa? Masa nggak tahu? Apa? Nggak biasa. Jadi sama kakak-kakak yang di sini nih, ini tanya satu-satu. Jadi perhatiin ya. Jadi adik-adik, banjir itu adalah salah satu kondisi di mana air itu turun dengan cukup deras, tidak ada hentinya, di mana dia tuh memenuhi sungai dan selokan, sehingga dengan adanya air yang turun dari atas itu turun, kan dia meluap. Nah, akhirnya itu menyebabkan banjir. Dia membuat jalan sekitar itu tenggelam, rumah tenggelam. Nah, itu yang dinamai sama banjir. Terus biasanya kalau itu kan, jadi kita nggak boleh nebang pohon sembarangan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Di sini siapa yang masih buang sampah sembarangan? Banjir itu kan pasti nggak nyaman banget ya. Kalau misalkan di sini pernah nggak sih terjadi banjir? Pernah? Sampai masuk gitu nggak? Iya, pasti kan sampai masuk ya. Terus jalannya jadi becek. Terus juga kalau banjir itu kan pasti aktivitas susah, orang-orang itu susah pergi ke sekolah, terus dia mau kerja itu susah, terus jalan macet dan lain-lain. Nah, terus selain itu juga dampak banjir itu pastinya kan kalau misalkan banjir itu kan sampah-sampah kan kebawa kemana-mana gitu ya. Nah, itu salah satu dampaknya. Jadi lingkungan itu jadi kotor, terus juga sampah-sampah itu pada kebawa-bawa air. Nah, terus bisa sampai demam. Karena kan kalau banjir itu kan airnya kan dari mana-mana gitu ya, nggak dari air hujan aja. Nah, makanya adik-adik kita itu harus selalu menjaga kebersihan. Kayak misalkan kita buang sampah pada tempatnya, terus nggak buang sampah itu ke sungai atau kalau di sini. Sekarang kita sampai dari cara Yang tepuk tangan itu cara ya. mencegah banjir. Tapi nggak dikasih apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ada tempatnya sendiri untuk kita membuang kan? Bukan kita membuangnya di kali, di sungai, atau di selokan. Nah, caranya itu kita tuh dapat melestarikan lingkungan, yang mana kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita tetap bersih. Yang mana sebenarnya kalau kita membuang sampah sembarangan. Tapi kata pagi itu teman-teman bisa bertepuk tangan sekali. Oke? Sudah ada tahu? Kalau siang kalian tepuk tangan 2 kali, sore 3 kali, malam 21. Oke? Kalau di bawah itu boleh maju, boleh kasih pertanyaan. Pagi, sore, pagi, malam. Pagi, sore, siang, malam, sore, pagi, siang, pagi, malam. Dua ya. Sini nanti sini di depan. Biar
yang bisa campur air dan tidak turun. Sebutkan dua jenis saja sampah yang tidak bisa turun. Siapa yang jawab? Siapa? Satu-satu dong. Enggak, sebelumnya perkenalkan namanya dulu, umurnya berapa? Perkenalkan namanya Buddha, Kelas berapa? kelas 6. Perkenalkan nama saya Hidayah, kelas 7. Jauh. Berunding atau berunding tuh. Yo, bisa jawab? Siapa lagi? Masa cuma satu? Bisa jawab? Perkenalkan dulu. Namanya siapa? Tere. Siapa yang mau jawab? Semua Tere. Sampah yang bisa terurai, sebutkan dulu. Kayak Kak Banjir itu udah sama yang kedua. Gampang loh itu, masa nggak tahu? Ya, dulu. Siapa namanya tadi? Tadi namanya. Putra. Coba Putra. Sama-sama banjir. Coba apa dong? Masa tanya? Bersama banjir ya. Nah, coba yang dari dulu. Nah, tadi kan Karisa udah menjelaskan dampak dari banjir. Nah, yang dari ini apa aja sih dampak dari banjir itu? Kalau misalkan terjadi banjir itu kira-kira apa dampaknya? Jadi dampaknya, terus apa sih yang kita lakukan saat banjir? Nah, sebelumnya di sini, oke sama teman-teman, apa sih yang kalian lakukan ketika kalian tuh misalkan kena banjir, kayak banjirnya pernah sampai sini kan? Nah, kalian pernah banjir kan? Apa yang akan kalian lakukan? Ketika tidur. Iya, mana? Ke tempat yang Dan tidak kunjung lagi. Itu mereka itu kayak takut gelisah, takut kejadiannya terulang lagi, dan mereka itu lebih antisipasi terhadap akan terjadinya banjir yang akan berulang. Nah, supaya kita itu tidak terlalu stres atau takut ketika banjir itu akan datang, kita harus tetap tenang, berpikir positif, dan saling mendukung satu sama lain. Ketika itu terjadi suatu banjir, teman-teman itu harus membantu satu sama lain. Jangan namanya dorong-dorongan, desak-desakan ketika sedang ada suatu perahu. Ini kan cuma banjir, tapi kita lebih mengarahkan. Oke, benar, nggak boleh panik. Karena ini ketika teman-teman itu berpikir positif, itu akan kalian itu melakukannya suatu hal yang positif. Tapi ketika kalian itu berbuat, itu ketika kalian berbuat itu kan pola pikir kalian itu negatif. Saya pengen keluar. Tapi ketika kalian saling tolong menolong, itu kalian akan keluar semuanya. Nah, makanya yang dari jika kita tidak membuat sampah sebenarnya, mungkin banjir itu tidak akan terjadi. dengan bahasa sederhana ya, Riza.
beda penampilan. Dan dompet saya. Ada usaha diumpulin video ini. Apa mau diulang lagi videonya? Nggak usah. Ulang ya. Saya akan jelaskan kesimpulan dari video yang baru saja teman-teman. Yang pertama itu di warga desa yang tadinya itu sungainya bersih, jadi kepikiran itu semua orangnya bilang satu aja, padahal dia nggak berpikir kalau dia itu rame. Dia rombongnya satu-satu. Kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipandu oleh Kak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.